Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Pertama-tama sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan maghrib ini kita bersama-sama dapat datang hadir ke masjid ini, terutama untuk melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat fardu berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian yang malam ini dimulai untuk pengajian malam Sabtu malam Ahad. Meski dalam suasana agak dingin karena tadi sore diguyur hujan, dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semogalah pengajian-pengajian yang kita ikuti seperti ini bisa menambah wawasan pemahaman kita, terutama yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan, lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beribadah benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua syarat itulah yang menjadi kualitas bernilainya ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentu orang-orang yang selalu setia istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga sampai akhir hayat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, salah satu prinsip ajaran agama yang diperintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Jadi perintah ini khusus kepada kita orang yang beriman, adalah prinsip berlaku adil dan mau menegakkan keadilan. Di dalam Al-Quran memang banyak dijumpai ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berlaku adil dan mau menegakkan keadilan. Memang konsep tentang adil itu atau tentang konsep tentang keadilan itu terdapat di dalam banyak ayat. Tidak kurang dari 56 ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang keadilan. Mulai keadilan dari skala yang kecil, keadilan di rumah tangga, di masyarakat, sampai keadilan dalam skala yang lebih besar, yaitu keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Ini artinya begitu seriusnya agama di dalam melihat tegaknya keadilan. Karena keadilan ini pilar atau tiang penyangga harmonisasinya kehidupan dalam suatu komunitas masyarakat. Kalau dalam suatu rumah tangga, komunitas rumah tangga yang kecil saja, keadilan di sana tidak tumbuh, tidak tegak, maka rumah tangga itu akan goyah. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat kita, kalau ada pemimpin, baik pemimpin informal leader atau pemimpin yang formal,
tidak mampu menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, masyarakat itu tentu hidupnya tidak harmoni. Begitu juga kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau keadilan tidak tumbuh, tidak tegak, maka kehidupan kita tidak akan harmoni. Sehingga itu diperintahkan, dan di dalam ayat Al-Quran, setiap hari Jumat para khatib selalu mewasiatkan kepada kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhani 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat ini sering dibacakan oleh para khatib di dalam menyampaikan khutbahnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran, keadilan itu artinya semua orang sama bisa mengakses yang hak, yang benar, dan yang baik. Tidak pandang bulu. Jadi secara personal kita mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses, mendapatkan keadilan. Tidak memihak, tidak berat sebelah di dalam proses memutuskan kebijakan sesuatu sampai pada proses menetapkan hukum. Itu adil maksudnya. Jadi dilihat secara proporsional. Nah, sifat adil inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Kalau dia sebagai penegak keadilan, sebagai hakim misalnya, maka dia wajib menegakkan. Tapi kalau kita tidak sebagai penegak, tapi kita harus berlaku adil. Ini maksudnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai keadilan itu berat sebelah atau ada memihak. Rasulullah sendiri bersabda, andai kata anakku Fatimah mencuri, pastilah akan kupotong tangannya. Ini sabda Rasulullah. Nah, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Nah, ini. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Kita dikep, siapa yang akan kita beri amanah ini? Sampaikan amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Dan kalau kamu menetapkan suatu hukum terhadap sesama manusia, an tahkumu bil adil. Tetapkanlah hukum itu dengan adil. Yang adil tadi ya tidak berat sebelah, tidak memihak. Nah, di dalam beberapa bulan terakhir ini, rasa keadilan dalam masyarakat kita sedikit agak terganggu, sedikit agak terusik lah kata, atas beberapa peristiwa yang terjadi di negeri ini. Ya. Baik itu keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang politik, keadilan di bidang pendidikan, keadilan di bidang sosial, keadilan di bidang keagamaan, dan seterusnya. Terasa kita keadilan di tengah masyarakat kita terasa agak terusik, agak terganggu kita. Keadilan di bidang hukum misalnya ya, mungkin masih segar dalam ingatan kita ya. Bagaimana peristiwa terbunuhnya 6 orang anggota Laskar FPI. Itu kan ditembak, bukan tertembak ya, ditembak. Yang begitu mereka dimandikan kan terdapat beberapa peluru yang menembus dada. Tapi sampai hari ini kita kan tahu penyelesaiannya, juntrungannya ini kayak apa. Padahal yang mati ini, yang meninggal ini bukan anak ayam, bukan anak itik, bukan anak kucing. Manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Tapi hari ini, sampai hari ini, kada tahu kita kayak apa penyelesaiannya. Padahal kalau dari segi hukum, Pak ya, dari segi hukum, ini kalau ada orang berkelahi, bebinculan misalnya nih, di pisau bincul, dilaporkan
Malam ini juga tak orang, Pak. Orang berkelahi, orang berkelahi. Bincol, pisau, laporakan, tangkap orang. Ini membunuh, tapi kita tahu. Padahal dalam ajaran agama kita, barang siapa yang membunuh satu atau menghilangkan nyawa satu nyawa manusia, sama dia dengan menghilangkan seluruh nyawa manusia. Itu dalam Al-Quran itu dijelaskan. Dalam Al-Quran, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatala nasa jami'ah. Barang siapa yang menghilangkan, yang membunuh satu jiwa manusia yang bukan karena ia membunuh orang lain dan bukan karena dia berbuat kerusakan di bumi ini, faka'annama qatala nasa jami'ah. Seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Itu di dalam ajaran pemahaman ajaran agama kita. Nah, tapi ini 6 orang yang dihilangkan nyawanya, tapi kita rasakan keadilan di tengah masyarakat agak sedikit terusik lah, katakan. Belum lagi misalnya keadilan di bidang politik, ya masih banyak orang-orang yang karena berseberangan alur politiknya, paham politiknya, aliran politiknya, mudah diproses dan sebagainya. Itu sudah kita temukan. Keadilan di bidang pendidikan, kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan akhir ini kan terasa sekali. Mata pelajaran pendidikan agama kita di sekolah-sekolah hari ini ya paling 3 jam 4 jam dalam seminggu, 3 jam 2 jam dalam seminggu. Susah guru agama kita untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Padahal di dalam tujuan nasional mendidik, mencetak anak-anak Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu bisa terwujud kalau memang porsi jam pelajaran itu hanya 2 jam dalam seminggu. 2 jam itu jam pelajaran itu, japel itu hanya 45 menit pada dalam satu mata pelajaran. Jadi 2 kali 40 menit. Belum lagi kita melihat kebijakan akhir-akhir ini pada bidang pendidikan. Di dalam roadmap atau peta jalan pendidikan nasional yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 hingga tahun 2023, 15 tahun ke depan, ini sudah disusun rancangannya, roadmapnya itu perasa agama udah tidak ada lagi. Agama sudah tidak ada lagi. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Haidar Nasir beberapa kali menulis dalam artikel itu sepertinya memprotes roadmap peta jalan pendidikan nasional kita untuk tahun 2020 hingga tahun 2023, 5 tahun ke depan. Tidak ada lagi. Sehingga pimpinan pusat Muhammadiyah beserta Majelis Ulama pernah langsung menanyakan itu ke Menteri Nadiem Makarim. Tapi sampai hari ini tidak ada jawaban yang jelas. Untuk apa pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita 15 tahun ke depan? Dididik apa maksudnya? Kosong dia nanti dengan nilai-nilai keagamaan, karena perasa agama sudah hilang di dalam roadmap pendidikan nasional kita hingga tahun 2035 yang akan datang. Ini kan juga sangat meresahkan di tengah-tengah keadilan masyarakat kita di bidang pendidikan atau kebijakan di bidang pendidikan. Begitu juga buku sejarah yang baru disusun oleh Dirjen Sejarah Kemendikbud. Tokoh-tokoh agama kita sudah hilang di dalam buku sejarah itu, seperti misalnya Pak Nasir, tokoh yang melahirkan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada lagi. Orang-orang Nahdien juga protes karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Asy'ari, tidak ada lagi di dalam peta sejarah. Orang-orang kita di Muhammadiyah, Buya Hamka, Kiai Haji Abu Jakir, Agus Salim, tokoh dari Syarikat Islam, tidak ada lagi di sini. Jadi sejarah nanti ke depan anak-anak kita membaca buku sejarah yang baru ini, dia tidak kenal lagi dengan tokoh-tokoh agama. Jadi kalau kita merasakan ini ada semacam penggiringan terhadap
suasana keberagamaan di tengah masyarakat kita yang mengarah kepada suasana yang sekuler. Walaupun kita tidak berbentuk sekularisme, tapi arah nuansanya itu sekularisasinya terasa. Digiring kita ke arah sekuler. Itu artinya agama itu tidak diurus negara, memisahkan negara dengan agama. Agama tidak diurusi oleh negara. Beragama itu kepercayaan atau individu masing-masing, itu urusan individu dengan Allah. Negara tidak campur dengan agama. Ini arahnya sekuler. Jadi kita sepertinya digiring situ. Seperti ada sinergi inilah. Seperti itu di bidang pendidikan. Kalau kita mau flashback sedikit ya terhadap beberapa peristiwa ya. Mungkin Bapak-bapak pernah ingat ya. Dulu waktu Profesor Dr. Yudian Wahyudi, mantan rektor UIN Yogyakarta, begitu dia angkat menjadi kepala BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang sampai hari ini dibentuk. Apa pernyataan statement beliau yang pertama? Statement beliau yang pertama, musuh terbesar Pancasila adalah agama. Gitu kita masih ingat. Atau agama adalah musuh terbesar Pancasila. Padahal Pancasila itu dirumuskan oleh tokoh-tokoh agama. Itu pernyataan sempat ya heboh lagi, protes lah di kalangan kita. Bukan saja di kalangan kita umat Islam, tapi di kalangan umat beragama. Karena beliau menyatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Jadi dia memang mau memisahkan agama dengan negara. Dan bahkan yang terakhir ya, ini baru-baru saja juga pernyataan beliau yang juga menghebohkan masyarakat kita. Beliau mengajak umat Islam terutama untuk bergeser dari ketaatan kepada kitab suci, bergeser kepada ketaatan kepada konstitusi. Ini sempat viral juga ini di kalangan kita ya. Jadi kita ini disuruh tidak usah perlu taat kepada kitab suci, karena kitab suci itu urusan pribadi. Marilah kita taat kepada konstitusi, karena konstitusi urusan bernegara. Nggak bisa lah begitu. Konstitusi itu kan buatan manusia yang kebenarannya relatif. Hari ini bisa benar, besok pagi bisa salah. Tapi kalau kitab suci kan kebenarannya mutlak, karena dia berasal dari wahyu Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu, yang benar mutlak itu hanya dari Allah. Tapi pernyataan itu kan muncul. Ini yang kita, keadilan itu sepertinya hari ini terusiklah di kalangan. Di bidang ekonomi misalnya, bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi? Adakah dirasakan itu tumbuh keadilan, terutama kepada masyarakat kita paling bawah? Pada saat masyarakat petani kita sedang panen raya, kebijakan impor beras dilakukan. Lalu beras menjadi menumpuk, padi menjadi menumpuk. Tiru ekonomi kan jalan supply and demand. Makin banyak penawaran, makin harga makin murah. Pada saat kurang musim katam, datang impor beras. Kan berarti ada keadilan ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat petani. Padahal para petani itu ibarat paribahasanya nih, menukar jarum sabilah aja menjual benih. Jadi dari situ tuh sudah penghasilan mereka. Nah dalam beberapa hari ini juga kita udah mendengar kebijakan nih. Nanti kalau kita belanja sayur mayur nih akan kena pajak ya, akan dikenai pajak ya nanti belanja itu. Bagaimana kebijakan kepada masyarakat kecil ini, pada pedagang-pedagang kita kan tentu kalau ini kena pajak kan harganya kan tentu akan naik lagi. Kita belum tahu pasti apakah itu sudah diberlakukan, tapi udah beritanya udah muncul di media, di televisi. Nanti kita beli kol, beli bawang merah, beli serba alat dapur untuk dasar itu kena pajak nanti. Nah, jadi ini kita lihat ini bagaimana kita merasakan itu. Hari ini juga beberapa hari ini Pak Haidar Nasir bicara agak kencang.
Karena ada undang-undang juga. Semua lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, katakanlah seperti pengelolaan pendidikan itu akan kena PPN, pajak pertambahan nilai. Bayangkan, kita yang menyelenggarakan pendidikan pada hakikatnya kan membantu tugas pemerintah, tapi itu nanti akan dikenai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai PPN. Ini sudah kita viral. Ini ada beberapa pernyataan dari Pak Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah, karena lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah ini sudah tidak bisa dihitung dengan jari lagi, Pak. Padahal di Muhammadiyah itu kalau sifatnya nirlaba, Pak, nirlaba, bukan keuntungan. Nirlaba itu artinya kalau ada aset yang berlebih, dia harus dikembalikan lagi ke aset, beli tanah lagi, bikin rumah sakit lagi, bikin pendidikan lagi. Bukan kalau ada kelebihan keuntungan lalu dibagi untuk orang-orang yang ada mulai. Nah, tidak begitu. Ya, mereka pengelola itu tetap digaji sesuai dengan profesinya. Tapi kalau ada kelebihan, kalau ada keuntungan, karena dia nirlaba, dia kembali lagi ke aset. Jadi beli aset, makanya aset-aset Muhammadiyah itu bertumbuh dan berkembang. Kada habis dia bertumbuh. Nah, ini mungkin yang tidak dipahami. Kalau itu nanti kena pajak, nah ini banyak nanti sekolah-sekolah kita yang kolap, yang mati. Dikhawatirkan oleh Pak Haidar dalam pernyataan beliau itu, kalau nanti sekolah-sekolah kita yang sudah banyak tidak kolap, nanti bisa akan tumbuh pemuda-pemuda besar membangun lembaga pendidikan yang tentu orientasi pendidikannya belum tentu sama dengan orientasi pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Jadi nanti pemuda-pemuda besar yang punya dana yang besar, ya bisa membangun lembaga pendidikan sendiri. Bisa saja ini terjadi. Ini juga hari ini, dalam beberapa hari terakhir ini juga sempat diperbincangkan, karena Pak Haidar telah menyatakan seperti itu, agak keberatan gitu. Nah, karena itulah maka keadilan itu harus tegak. Jadilah penegak-penegak keadilan, apakah dia pemimpin, apa dia hakim, yang berpihak kepada al-haq, kepada kebenaran. Jadi keadilan itu berpihaknya kepada kebenaran, bukan kepada golongan, bukan kepada marga, bukan kepada aliran. Dia harus berpihak kepada kebenaran. Itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah. Hai orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang mau menjadi saksi karena Allah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tuamu, wal aqrabin, atau terhadap kerabat-kerabatmu, berlaku adil. Itulah tadi Rasulullah mencontohkan dalam hadis beliau, andai kata anakku Fatimah mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Nah, ini memahamkan ini berarti semua orang, lebih-lebih para penegak keadilan, para hakim, itu harus berlaku adil. Karena adil tadi pilar penyangga harmonisasinya ke kehidupan dalam masyarakat. Nah, kalau kita memahami, maka janganlah kebencian kepada satu kelompok lalu tidak bisa berlaku adil. Itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, dari beberapa ayat-ayat tadi kita bisa memahami bahwa keadilan itu sebetulnya harus tumbuh dan tegak. Jadi tujuannya itu bukan, hukum itu bukan tujuan, tapi yang menjadi tujuan itu adalah keadilan hukumnya. Orang merasa adil. Di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah membentuk negara apa, silakan, itu pilihan. Mau demokrasi, mau otokrasi, mau republik, mau kerajaan, mau khilafah, silakan, itu pilihan. Tidak ada dalam Al-Quran itu diperintah. Tapi yang ada dalam Al-Quran itu diperintahkan, apapun bentuk negaranya, tegakkan keadilan. Jadi perintah untuk menegakkan keadilan ada, tapi perintah untuk membentuk sebuah negara tidak ada diperintahkan apa, silakan. Nah, kita sudah bersepakat negara kita negara Pancasila yang oleh Muhammadiyah dikatakan sebagai Darul Ahdi Wasyahadah,
negara kesepakatan dan negara perjanjian. Sudah bersepakat kita, bersyahadat kita berjanji. Ini darul ahdi bersyahadat. Itu sudah sepakat. Tapi apapun bentuk negaranya harus tumbuh keadilan di sana. Tidak memihak begitulah. Jangan karena ini lain aliran politiknya lalu tidak mau berlaku adil. Ini golongan yang dibenci dan itu terasa hari ini. Padahal di dalam Al-Quran Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qauman syuhada bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala taqdilu iqdilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ini ayat Allah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mau menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu. Dan janganlah karena kebencianmu terhadap satu kaum, kebencianmu terhadap satu golongan, kebencianmu terhadap satu organisasi, lalu kamu tidak mampu berlaku adil. Dalam Al-Quran. Lalu ada perintah di situ, iqdilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu. Karena adil itu mendekatkan kamu kepada takwa. Diperintahkan lagi, wattaqullah, bertakwalah kamu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apapun yang kamu lakukan. Nah, hari ini orang banyak kalau sudah kena kawan seorang, golongan seorang, aliran seorang, sama partai seorang, tidak bisa berlaku adil. Tapi bila orang lain, lalu ini terasa. Padahal tadi kita katakan, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala taqdilu iqdilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencianmu terhadap satu kelompok, satu organisasi, satu golongan membuat kamu tidak mau berlaku adil. Itu seperti hakim. Itu sepertinya dibayangkan sebagai wakil Tuhan dalam memutus perkara di dunia ini. Karena dia wakil Tuhan, maka Allah di muka bumi harus memutus dengan yang hak, dengan benar. Jadi apa yang ia putuskan itu bagaikan putusan Allah. Bahkan hakim itu bisa mencabut nyawa orang lain karena keputusannya. Karena keputusan hakim, orang bisa dicabut nyawanya. Karena diputuskan hakim, orang bisa dijalimi. Karena putusan hakim, orang bisa masuk penjara. Berat memang jadi penegak keadilan. Makanya di masa lalu banyak para ulama yang kadang mau jadi hakim. Nah, keadilan. Karena memang beratnya berat, amanahnya berat, tanggung jawabnya berat. Seperti Imam Abu Hanifah misalnya, dipaksa-paksa oleh penguasa supaya jadi hakim dan mau sendiri. Padahal Imam Abu Hanifah ini apa ya? Integritasnya ada bisa diragukan lagi sebagai seorang imam. Ilmunya dah lebih dari cukup luar biasa. Ilmunya untuk sebagai seorang hakim udah lebih dari cukup. Tapi kan mau kedahakun jadi hakim. Karena memang hakim itu berat. Ya, karena putusan hakim tadi orang bisa dicabut nyawanya dan itu bisa dibenarkan dalam ajaran agama. Karena kita ada hukum qisas, bisa dibolehkan menurut sesuai dengan syariat. Karena putusan hakim orang bisa masuk penjara. Karena putusan hakim orang bisa diberi sanksi. Jadi hakim itu memang berat. Jadi hakim itu memang jadi beban, memang jadi apa namanya? Jadi amanah di sini. Nah, oleh karena itulah maka Rasulullah melukiskan apa ujar Rasul? Sebagian besar hakim itu masuk neraka. Ini bukan kita menakut-nakuti orang mau jadi hakim. Silakan jadi hakim, tapi beri pihaknya kepada al-haq, kepada kebenaran. Apa ujar Rasul? Rasul dalam sebuah hadis beliau, an Ibni Buraidah an Abi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salah satu qadin fil jannah wa qadiyani fil nar. Jadi qadin, salah satu hakim itu ada 3 tipikalnya.
Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Dua golongan, dua tipikal itu masuk neraka, satu tipikal masuk surga. Jadi sudah dibayangkan. Bagaimana kelanjutan dari hadis itu? Rasul bersabda, "Qatil arafal haqqa faqudiya bihi fahuwa fil jannah." Hakim yang masuk surga itu ialah hakim yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Ini yang benar, ini yang salah. Lalu ia menegakkan kebenaran itu dengan adil. Lalu dia berpihak dalam memutuskan itu. Tahu ini yang benar, hakim macam ini masuk surga. Lalu ada hakim yang kedua, hadin arafal haqqa faqudiya bihi dia menselisihi, ya, bihilafihi, dia membedakan yang benar. Hakim ini mengetahui pengetahuan yang hak, ini yang benar, ini yang salah, tapi dia memutus perkara itu berlainan dengan apa yang sebenarnya secara subjektif karena ada dorongan, lalu dia memutus dengan putusan yang berselisihan dengan yang hak itu. Fahuwa finnar. Hakim macam ini masuk neraka. Dan hakim yang tipikal macam ini sampai hari ini masih terjadi, masih ada sejak dulu. Karena ada dorongan subjektivitas, ada nafsu, karena ada duit, karena pulus dan sebagainya. Sejak dulu sampai hari ini terjadi. Ingatlah kita dulu ada ketua hakim Mahkamah Konstitusi sampai hari masuk penjara karena memutus beberapa hasil sengketa pilkada. Siapa nama hakimnya? Akil Mukhtar sampai hari ini masih masuk penjara. Ada yang tahu. Karena apa? Karena di rumahnya ternyata ratusan miliar duit itu. Hasil memutus perselisihan pilkada di kabupaten kota se-Indonesia ini. Kemana kayak apa putusannya? Pulus. Anda kayak apa putusannya? Pulus. Wah. Itu hanya contoh saja. Kalau mau menelisik itu, tidak cukup waktunya kita malam ini. Karena itu sampai hari ini masih terjadi. Banyak para hakim yang masuk penjara. Jadi di sini tadi dijelaskan, waqadin arafal haqqa fa hakama fihi bahwa finnar. Hakim yang mengetahui tentang kebenaran, ini yang benar, ini yang salah, tapi begitu dia memutus, dia menselisihi yang benar itu. Hakim ini finnar. Nah, hakim tipikal hakim yang ketiga itu dijelaskan di dalam hadis ini, waqadin waqada ala jahil fa huwa finnar. Hakim ini hakim yang bodoh. Hakim nang kada ada ilmunya, hendak juga jadi hakim. Nang kada ada kancur jadi ngaunya, jebat bahasa kita ini. Jadi hakim juga kada ada proses dalam memutus itu nang kayak apa ini, kada ada mulu penelitian. Hakim macam ini. Jadi Rasulullah tadi bersabda, ada tiga tipikal hakim. Qadun salah satu, isnani finnar wa wahidun fil jannah. Ini sudah terjadi. Jadi mau jadi hakim penegak untuk kebenaran, begitu juga menegakkan keadilan oleh para pemimpin. Jadi pemimpin harus berpihak kepada keadilan. Kalau pemimpin itu berpihak kepada keadilan, kesejahteraan akan muncul. Jangan sampai nanti keadilan ini tergusur oleh kecurangan. Yang hak kalah dengan yang batil. Di dalam hadis Rasul, kalau nanti ini bertarung, ujung-ujungnya nanti ada dua, ke surga atau ke neraka. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadaba wa innal kadaba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Nah, ini hadis Rasul. Tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, tegakkan kejujuran. Karena kebenaran, keadilan itu membawa kamu kepada albir, kepada kebaikan. Dan kebaikan mengantarkan kamu ke dalam surga.
Walaikumul kadzaba, hindari, jauhi kecurangan, dusta, kebohongan itu. Wa inal kadzaba yahdi ilal fujur, karena dusta, kebohongan itu menggiring kamu, membawa kamu kepada keburukan. Wa inal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu mengantar kamu ke dalam neraka. Ujung-ujungnya nanti ada dua di situ, dua jalan. Jadi berat jadi hakim, jadi penegak keadilan, lebih-lebih pemimpin yang adil. Kalau pemimpin itu adil, wah ini kesejahteraan akan muncul. Oleh karena itu maka di dalam ajaran agama kita diapresiasi kalau pemimpin ini mau berlaku adil. Ujar kita diberi reward, ujar kita diberi penghargaan gitu. Nanti di akhirat ada 7 golongan umat manusia yang bakal mendapat perlindungan dari Allah. Yang lain kada, ini ada 7. Salah satu dari 7 itu adalah pemimpin yang adil. Nanti bakal mendapat perlindungan. Ada juga ada satu doa yang seseorang yang tidak terhalang adalah doa orang yang sedang berpuasa, doa orang yang terjalimi, dan doa pemimpin yang adil. Nah, dihargai, direward itu, asal dia mampu berlaku adil. Dan para ulama menganjurkan kepada kita, andai kata kamu ini memiliki satu-satunya doa, apa yang kamu minta? Ya kayak ibarat kita ini berisi senjata, ini satu, ini pilornya nih, kemana nembakkan ini? Namun banyak pilornya kan bor petimbak terus, sabuting pilornya nih, tapi ini beli tembak, mesti kena, nimbak apa gitu. Ulama menyarankan kalau kamu memiliki satu satunya doa, mintalah agar kamu diberi pemimpin yang adil. Bukan minta kaya dulu, Pak. Tapi dengan pemimpin yang adil ini, dia akan membuahkan kesejahteraan kepada umat manusia, bukan kepada umat satu golongan, bukan satu partai, tapi pemimpin yang adil, dia akan melahirkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Oleh karena itu maka dianjurkan kita meminta doa agar diberi pemimpin yang adil. Nah ini ngalih hari ini kita cari ini. Kalau kita mau sedikit melihat sejarah khazanah kekhalifahan di dalam sejarah Islam, kalau bicara tentang pemimpin yang adil, mesti kita teringat sosok seorang khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu sudah fenomenal di dalam sejarah kekhalifahan. Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin kada sampai 3 tahun. Dari 1716 sampai dengan 1719, kurang dari 3 tahun, 2 tahun 10 bulan. Tapi begitu dia memerintah, rakyatnya sudah menjadi sejahtera, tidak ada lagi yang mustahik. Sebagian besar menjadi muzaki, kada ada lagi yang berhak menerima zakat, malah sebagian menjadi wajib zakat, muzaki. Para sejarawan meneliti di mana letak keberhasilan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin, sehingga begitu dia memimpin kurang dari 3 tahun, dia berhasil menyejarahkan masyarakat. Pertama setelah diteliti, karena Umar bin Abdul Aziz pertama kali dia menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakatnya, baik dalam keluarganya, dalam pemerintahannya, dan di tengah-tengah masyarakat. Di awal dia memangku sebagai khalifah, dia panggil keluarganya, dia kumpulkan kolega-koleganya. Wahai keluargaku, hari ini kendali kepemerintahan sudah bisa kita kendalikan. Aku belum yakin apakah masyarakat mencintai kita, dan aku belum yakin apakah Allah mencintai kita sehingga kenikmatan dunia ini akan berbuah nanti kenikmatan di akhirat. Tapi aku belum bisa meyakinkan itu. Jangan-jangan kehidupan kita mewah hari ini, nanti kita celaka di akhirat. Oleh karena itu, wahai keluargaku, kalau ada harta yang dimiliki yang hari diragukan dari mana sumbernya, tolong kembalikan ke Baitul Mal.
Di tengah-tengah keluarga yang masih bingung nih, ada hendak menyerahkan anak kada, Khalifah memanggil istrinya Fatimah, wahai istriku Fatimah, sungguhlah kalung yang terlilit di lehermu itu dulu adalah pemberian dari ayahanda Al-Malik yang aku kada tahu dari mana itu sumbernya. Sudilah wahai istriku, kau melepaskan kalung itu, serahkan kepada Baitul Mal. Dengan rela dia melepaskan. Nah lalu yang ketiga, keberhasilannya karena Umar bin Abdul Aziz begitu dia memerintah, dia membentuk lembaga hukum, lembaga peradilan yang mandiri yang dia sebut dengan Al-Hisbah wal Majalim. Lembaga ini meneliti harta-harta kekayaan pejabat khalifah terdahulu, ditelisik. Kalau sumbernya tidak tahu dari mana datangnya, tidak jelas, diambil, dirampas, dikembalikan kepada, menjadi, bahasa kita, dinaturalisasikan menjadi hak nasional. Dan yang berikutnya, Al-Hisbah wal Majalim ini mengembalikan hak-hak harga masyarakat yang terzalimi oleh kekhalifahan terdahulu, yang pernah dizalimi. Kan adil ini. Tidak melihat apakah agamanya, termasuk mengembalikan tanah rampasan orang Yahudi yang pernah dirampas dijadikan istana. Dan begitu juga kebun padak dari ahli bait dikembalikan karena dijadikan istana. Jadi hak orang Yahudi pun dikembalikan. Ini namanya menegakkan keadilan. Dari tiga inilah para sejarawan bersimpulan bahwa kesejahteraan yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu karena dia membangun keadilan dan kejujuran, dan dia berpihak kepada kebenaran. Jadi begitu dia menjadi khalifah, dia sudah memisahkan ini urusan negara, ini urusan keluarga. Bisa dipisahkan secara tegas begitu. Nah, kita sudah bisa sering mendengar cerita, begitu khalifah bekerja di malam hari, lalu anaknya bercerita, mau menceritakan sesuatu tentang keluarga, lampu mati. Anaknya terkejut, kenapa ayah anda mati lampu? Kamu sedang berbicara urusan keluarga, ini lampu yang kita pakai ini tadi, ini minyaknya dari negara. Nah, lalu ini bisa dipisahkan. Mana yang menjadi hak negara, mana yang menjadi hak keluarga atau hak pribadi. Nah, kebanyakan kita akhir-akhir ini, sudah diangkat jadi pejabat, dapat 2 mobil dinas, mobil pribadi dijual. Nang lusur-lusur nang mobil nang herang nang abang itu lagi. Ini kan terbalik daripada apa yang seharusnya. Inilah barangkali kajian kita mengawali pengajian rutin kita yang akan dilaksanakan pada setiap Sabtu malam Ahad. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dapat mengikuti tausiah-tausiah seperti ini, karena ini bagian dari perintah agama kita. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.